wabarakatuh. Nah, anak-anak kelas 2 hari ini bersama dengan Ustadz Ustadzah kelas 2. Nah, kita ada di mana, Dek? Kita ada di Kota Gede Jogja. Nah, ngapain ya Us ya kesini? Nah, Ustadz Ustadzah hari ini ada di pabrik coklat. Nah, di belakang Ustadzah ini sudah ada namanya, Dek. Namanya adalah Coklat Monggo. Nah, monggo nggak asing ya di telinga kita ya. Monggo itu seperti tembung atau kata yang ada dalam bahasa Jawa. Artinya apa? Yaitu mari atau silahkan. Nah, itu monggo. Nah, hari ini, Dek, kita di Coklat Monggo ini mau belajar. Belajar apa aja ya? Banyak sekali yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi adik-adik harus sungguh-sungguh mendengarkan video dari Ustadzah. Jangan di-skip, apalagi ditinggal. Nah, nanti pasti dapat ilmu yang bermanfaat banyak sekali. Nah, oke, sebelum kita ke kegiatan field trip virtual intinya, ayo adik-adik dipersiapkan dulu ya, didengarkan. Kita akan mendengarkan bersama tausiah dari Ustadz Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, anak-anak semua, saat ini kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi kesempatan untuk banyak belajar tentang ciptaannya Allah. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, hari ini kita berada di Kota Gede, Kota Yogyakarta, di mana di sini kita akan belajar tentang apa yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa apa? Nah, lihatlah. Ustadz Wahyu ada di bawah pohon kakao namanya. Ya, ini adalah buah kakao. Nah, buah kakao ini diciptakan oleh Allah menjadi bahan untuk membuat coklat. Ustadz yakin ya, kalian tentu tidak asing dengan makanan coklat. Nah, inilah buah kakao yang digunakan untuk membuat coklat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua itu untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karena itu anak-anak semuanya, setelah kita bisa merasakan nikmat ya, enaknya ya makan coklat, tentu kita juga ingat bahwa itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Demikian dari Ustadz. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wahyu sudah ada di tempat pembuatan atau pencetakan coklat ya Uz ya. Nanti di sini kita akan belajar gimana proses mencetak coklat. Nah, adik-adik di rumah kalau beli coklat itu pasti bentuknya kan macam-macam. Ada yang bulat, ada yang kotak. Nah, itu nanti prosesnya adik-adik akan lihat di sini ya, bareng-bareng dengan Ustadz Ustadzah ya. Yuk sekarang diikuti, diperhatikan sungguh-sungguh. Nah, barangkali nanti adik-adik di rumah bisa praktek di rumah ya Ustadz ya. Iya. Yuk ikut dengan Ustadz Ustadzah. Ya semua? Ya. Oke. Sebelumnya kita pakai hand sanitizer. Oke. Selamat datang semuanya. Perkenalkan, nama saya Ibu. Hari ini kita akan melakukan aktivitas mencetak kepingan coklat. Hari ini kita mencetak kepingan coklat tidak menggunakan alat cetak, tapi menggunakan
Mungkin ibu udah tahu ya. Packing bag. Kita akan membuat coklat topping khas Prancis. Kalau di spelling itu Mondial. Kalau di Indonesia kan tulisannya adalah Mendian. Kalau dibacanya Mondial. Yang kita gunakan hari ini adalah dark coklat 58% yang ini. Jadi selain 58%, kita punya juga yang 69 ataupun 77% atau bahkan 100%. Jadi semakin tinggi presentasinya, itu semakin pahit, gulanya semakin sedikit atau bahkan nggak ada. Jadi untuk yang hari ini kita gunakan adalah yang 58%, itu masih enak lah kalau seandainya dimakan. Dari coklat blok seperti ini, yang kita lakukan adalah harus di melting. Di melting bisa menggunakan dengan microwave. Kalau di rumah bisa juga menggunakan sistem heating atau penguapan kayak di kukus gitu, tidak kena api langsung. Jadi hanya uapnya aja, kemudian wadah, kemudian coklatnya, kemudian di melting, jadinya seperti ini. Nah, ada satu proses lagi yang paling penting dalam membuat kepingan coklat, yaitu adalah suhu atau tempering. Temperatur yang pas atau suhu yang pas untuk mencetak kepingan coklat itu di 27 sampai 30 derajat Celcius. Jadi kira-kira di antara suhu itu. Kenapa harus temperingnya pas? Kalau seandainya pernah lihat coklat dengan permukaan yang glossy, nah di situ dia, berarti temperingnya tuh pas. Jadi kalau seandainya didinginkan di dalam chiller itu tidak membutuhkan waktu lama dan keawetannya lebih terjaga. Jadi tidak gampang meleleh. Itu ya, termasuk glossy ya kayak gitu. Kalau ini temperingnya sudah pas. Jadi nanti bisa dilihat hasilnya. Kemudian setelah di tempering dengan suhu yang kita inginkan tadi, kemudian baru dimasukin ke dalam piping bag. Nanti total membuat 20 keping ya. Oke. Untuk mengikatnya bebas saja, yang penting kencang bagian atasnya. Kalau saya seperti ini. Oke. Nah, saya bagi informasi cara memegang piping bag. Tangan kanannya, oke. Bagian yang diikat atau yang ada karetnya ini diletakkan di antara telunjuk dan ibu jari, seperti ini ya. Nah, oke. Kemudian tangan kanannya diletakkan sebagian bawah. Gunanya adalah nanti yang tangan kanan itu akan mendorong lelehan yang ada dalam piping bag. Kemudian tangan kirinya membantu untuk menggambar pola, seperti itu. Kadang-kadang kan orang pegangnya begini, jadi cairannya itu terbagi dua, jadi tidak bisa terdorong. Saya coba dari bapaknya dulu, tangan kanannya Pak, mohon maaf. Oke, tangan kirinya kebalik Pak. Begini, betul. G. Ya, oke. Oke. Nanti saya coba buat satu pola dulu. Pola yang khasnya adalah yang bulat. Ya, kita gunting bagian ujungnya. Tadi pegangnya seperti ini ya. Kalau kita bikin yang bulat, kita fokus di tengah aja. Jadi tekan, hanya fokus di tengah saja. Seperti ini. Oke. Kemudian yang harus dilakukan adalah harus diketuk 2 atau 3 kali sekitar itu ya. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Seperti itu. Nah, kenapa harus diketuk? Gunanya adalah untuk menghilangkan rongga udara yang ada di dalam lelehan coklat itu. Jadi kalau seandainya
Pernah makan coklat terus pas digigit terus bunyinya kletek. Nah, itu berarti rongga udaranya udah nggak ada. Berarti harus dihilangkan rongga udaranya. Kemudian baru diberikan topping. Ya, hari ini kita punya 3 topping. Kacang almond, kemudian kacang mete, kemudian yang ini tuh orange. Jadi manisan jeruk kalau kata kita ya. Kalau kita sebutnya orange peel. Oke. Kemudian baru diberikan toppingnya sesuai dengan selera aja ya. Mau dikasih yang mete, mau yang dikasih. Oke, seperti ini. Nah, kalau seandainya kita mau bikin pola yang lain, contoh kita mau gambar yang lain, saya bikin yang bintang ya. Kita bikin dulu pola luarnya seperti ini. Kemudian baru diisi. Tinggal diisi. Jadi nanti kalau adik-adik yang ada di rumah, kalau seandainya mau datang buat aktivitas ngisi weekend, bisa juga seperti ini, sama keluarganya juga. Nanti coklatnya ini kita dinginkan, kemudian masuk ke dalam museum, kita bungkus, bisa dibawa pulang. Kemudian yang kita lakukan adalah harus diketuk lagi. 1, 2, 3. Ini kayaknya masih belum rata, bisa ditambah lagi 1 kali lagi. Seperti itu. Kemudian kita bisa isi dengan toppingnya. Seperti itu. Oke. Sembari saya siapkan yang lainnya dari bapaknya ya. Ya, oke. Ya. Bisa ke atas saja, Pak. Ya. Adik-adik yang di rumah kalau mau ke Museum Monggo nanti ada aktivitas yaitu mencetak coklat seperti yang sudah dibuat oleh ibu bapak gurunya. Kita nanti kasih experience bagaimana caranya membuat kepingan coklat, kemudian nanti coklatnya juga bisa dibawa pulang seperti itu ya. Jadi di sini itu setiap hari buka sampai jam 6 sore ya. Kita tunggu kedatangannya di Museum Coklat Monggo ya adik-adik. Terima kasih Ibu Bapak Guru yang udah datang ke sini. Nah, anak-anak, tadi kita udah bareng-bareng belajar buat kepingan coklat ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya bintang. Nah, nanti adik-adik di rumah bisa coba sendiri di rumah. Coklatnya dilelehkan dulu baru dibentuk kemudian di freezer. Nah, sekarang kita mau ke museum, yaitu Museum Coklat Monggo. Nah, yuk kita ke sini, kira-kira di dalam ada apa ya? Yuk kita tanya sama mbaknya. Selamat siang. Iya, Mbak. Terima kasih. Mbak, kira-kira di museum ada apa ya di dalam? Di dalam ada sejarah coklat, pembuatan coklat, penanaman coklat, sama ada sejarah monggonya sendiri, Bu. Oh iya. Nah, kita akan lihat itu tadi ya, udah dijelaskan sama mbaknya, ada macam-macam coklat, sejarah coklat, kemudian ada pembuatannya juga ya, Mbak ya? Ada pembuatan juga. Ya, ada Nanti pembuatan. belakang lihat ke pabriknya juga. Oke, kita lihat ke pabriknya juga, adik-adik ya. Ya sudah, kalau gitu untuk menyingkat waktu kita langsung masuk ke dalamnya. Terima kasih, Mbak.
kita udah mulai masuk ke ruang utamanya dari museum. Nah, di sini Dek, ini adalah sejarah dari coklat. Yuk kita mendekat. Nah, ini ada gambar-gambar pembuatan coklat, produk coklat yang masih zaman dahulu ya. Ini sepertinya coklat itu produknya luar negeri ya, Dek ya. Tapi sekarang kita bisa temuin coklat itu di mana-mana. Di sini juga banyak. Nah, itu ada coklat Klaus. Nah, itu coklat zaman dulu. Nah, itu coklat zaman dahulu identiknya kotak. Tapi sekarang kita bisa lihat coklat dengan berbagai macam bentuk. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya bintang, dan lainnya macam-macam. Nah, kemudian ini di etalase. Nah, kita bisa lihat ini ada macam-macam produk coklat ya. Ya, ini coklatnya ada banyak ya, Dek ya. Ada yang bentuknya besar, ada yang kecil. Nah, ini namanya juga masih terlihat nama coklat zaman dahulu. Ada yang namanya kakao, ada yang bentuknya seperti ada di dalam toples. Ini mungkin dalamnya kepingan coklat ya, Dek ya. Indonesia negara terbesar ketiga penghasil kakao ternyata ya. Wow, luar biasa. Nah, sekitar 95% produksi kakao dunia dihasilkan dari petani kecil, dan sekitar 40 juta orang bermata pencaharian dari budidaya kakao. Nah, luar biasa, berarti Indonesia itu termasuk menyumbang ya produksi coklat yang lumayan besar, bukan lumayan lagi ya, 95% loh. Nah, itu besar sekali. Nah, hampir di semua sudut wilayahnya itu memproduksi tanaman atau buah kakao yang nanti akan diolah jadi coklat. Nah, ini replika atau asli ya? Ini replika, tapi aslinya ya hampir mirip seperti ini ya, Dek ya. Nah, ini pohon kakao dan buahnya namanya buah kakao. Nah, nanti diolah jadi coklat. Nah, bentuk buahnya itu seperti ini, Dek. Nah, ini sepertinya kalau masih hijau-hijau seperti ini mungkin belum siap petik. Tapi nanti kalau udah siap petik mungkin sudah berubah warna menuju ke coklat. Nah, ini namanya buah kakao. Nah, terus ternyata nggak cuma buah aja, Dek. Di sini ada juga alat yang dipakai untuk memanen. Nah, ada sabit atau alat panen itu. Alat panennya kayak tongkat ya. Nah, biasanya kalau memang ambil buah yang agak tinggi itu pakai alat yang agak panjang. Nah, kemudian sabitnya mungkin dipakai untuk membelah buah kakaonya. Nah, oke. Nah, ini biji kering. Nah, ini biji-biji kering dari buah kakaonya tadi. Oke, mirip kayak biji kopi ya, tapi beda ini, Dik. Nah, adik-adik, ini proses ya. Prosesnya dari coklat. Nah, ini kita lihat dari perjuangan petani ya. Petani Kulon Progo memetik kakaonya. Nah, di sini alhamdulillah kita bisa lihat dokumentasinya. Nah, setelah dipetik, kemudian petani menyerahkan. Nah, menyerahkan kepada pekerja-pekerja ya yang akan mengolah. Nah, ini prosesnya, kemudian bijinya dikeluarkan, Dek. Nah, bijinya dikeluarkan, kemudian itu sepertinya dijemur ya. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya. Nah, ini dipilah bijinya. Nah, mungkin dipilah mana yang bagus untuk diolah dan disingkirkan mana yang tidak bisa atau tidak bagus kalau diolah. Nah, setelah itu sepertinya ini di roasting. Nah, roasting itu disangrai
supaya benar-benar kering, jadi nggak mengandung unsur air sama sekali. Nah, ini di roasting. Nah, setelah di roasting, kemudian dipecah dan dipisahkan. Nah, dipecah dan dipisahkan. Nah, seperti ini ya gambarnya, dipisah. Nah, ini nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu digiling. Nah, ini digiling di alat penggilingan. Nah, ini digilingnya masih digiling kasar. Nah, setelah digiling, oke, hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini, Dek. Tapi ini masih kasar ya. Oke. Nah, ini juga ada miniaturnya. Nah, ini miniatur proses ya. Proses pengolahan coklat. Nah, setelah digiling tadi, kemudian digiling kembali sampai halus. Jadi 2 kali atau 2 tahap. Nah, setelah halus jadinya seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat ya, teksturnya itu lebih lembut dan lebih mengkilap. Nah, ini coklat ya. Kemudian setelah itu, nah ini ojing. Nah, setelah itu, nah di tempering. Oke, jadi coklat itu sebelum dicetak dia harus mengalami proses tempering. Tempering itu apa, Us? Tempering itu ditaruh di suhu yang sesuai. Jadi biar nanti coklatnya itu ketika sudah dibentuk kualitasnya bagus. Nah, ini setelah selesai pengolahan itu semua baru dicetak. Nah, ini. Nah, coklatnya dicetak. Nah, ini ada alat cetaknya ya. Alat cetaknya bentuknya seperti ini. Nah, ini alat cetak coklat. Oke. Setelah itu dicetak. Nah, ini ada spatula juga. Spatula itu alat untuk meratakan. Biasanya kan kalau mencetak itu atasnya nggak rata. Nah, itu nanti akan digores pakai spatula ini supaya rata. Nah, setelah itu pemberian topping. Nah, adik-adik biasanya suka kan kalau beli coklat itu atasnya ada toppingnya. Kalau nggak kacang almond, bisa kacang mede. Nah, ini coklat yang. Nah, terus kemudian setelah selesai dicetak, masuk ke proses pendinginan. Nah, pendinginannya itu di freezer. Nah, oke, walaupun nggak di freezer pun coklat itu bisa membeku, tapi prosesnya akan lebih baik kalau di freezer. Nah, ini setelah jadi. Setelah jadi, coklatnya bentuknya seperti ini. Nah, ini persis seperti yang adik-adik beli ya, kalau di rumah. Nah, setelah jadi baru dikemas. Nah, dikemasnya biasanya pakai aluminium foil dulu, baru pakai covernya, kertas yang biasa itu. Nah, atau kemasan sekunder. Oke, selesai. Nah, adik-adik, ini pabriknya ya, pabrik pengolahan coklat. Di sini ada penggilingan, kemudian ada tempering juga sepertinya di sini. Nah, ini dari awal biji yang masih karungan seperti itu. Nah, kemudian diolah di dalam. Ya, ustadz-ustadzah nggak bisa masuk ya, karena di dalam itu harus dijaga sterilisasinya. Jadi orang luar nggak bisa masuk. Kita hanya bisa lihat dari luar atau dari jendela kaca. Adik-adik, ayo kita sudah ada di tempat penjualan coklatnya. Nah, hari ini kita juga mau belajar tentang jual beli coklat. Nah, di sini tempatnya. Coklat monggo. Nah, ini toko coklatnya adik-adik semua ya. Nah, di sini nanti bareng sama Ustiti adik-adik belajar. Kita masuk.
Nah, di dalam kita udah ditunggu sama Ustiti yang mau belanja. Nah, assalamualaikum Ustiti. Halo. Oh iya Ustiti, hari ini kita mau beli coklat ya? Iya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang matematika ya. Nah, hari ini Ustazah akan membeli sebuah coklat. Nah, sekarang Ustazah mau ambil uang berapa ini? Ya, 100.000 rupiah. Nah, tadi Ustazah sudah melihat harganya itu di bawah 100.000. Maka Ustazah akan menukarkan uang ini ya. Ditukar dengan uang pecahan. Nah, Usima ada pecahan uang 100.000? Ada dong, boleh nih. Usima kasih pecahnya ya, 100.000. Ya, Nah. Ustiti hitung dulu ya. Oke. 50, 70, 90, 100. Nah, ini dia adalah uang pecahan dari 100.000 rupiah. Ada satu lembar uang 50.000, kemudian ada 2 lembar uang 20.000 dan juga ada uang 2 lembar 5.000-an. Nah, sekarang ikuti Ustazah yuk. Ustazah akan membeli sebuah coklat. Di sini Ustazah membaca sebuah tulisan ada buy one get one free. Itu artinya apa ya? Ada yang tahu artinya? Ya, pintar. Artinya adalah beli satu gratis satu. Oke, sekarang yuk kita mulai belanja. Di sini Ustiti memilih ya. Ada yang mau dibeli, yaitu sini ya Mbak. Yang ini Mau yang apa variannya? yang ini Mbak, yang di sini ini semua harganya Biasanya nanti milk coklat biasanya. Milk banyak yang suka atau dark coklat sama Mbak harganya. harganya sama 22.000. Yang ini aja Mbak, yang milk. Yang milk coklat Ya, mau berapa? beli satu. Oh ya, satu. Ya. Sama lagi tambahannya. Sudah. Jadi karena harganya adalah 22.000, jadi Ustazah mengambil satu lembar 20.000-an dan juga satu lembar uang 5.000-an. Nah, nanti berapa sisanya kita akan berikan uangnya. Uangnya 25 untuk coklatnya ditunggu sebentar kembaliannya. Kembaliannya 3.000. Terima kasih. Nah, jadi ini ya, Ustazah sudah membeli sebuah coklat. Tadi harganya adalah 22.000. Kemudian uang yang Ustazah berikan itu adalah 25.000. Jadi masih mendapat kembalian sebesar 3.000 rupiah. Ini ada 2.000 dan juga 2 keping uang 500-an. Gitu. Jadi itu adalah contoh transaksi jual beli yang Ustazah berikan tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih Ustiti.